إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap melimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib wasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar yang nyata, yaitu dengan cara melaksanakan satu persatu perintah Allah dan Rasulnya, sehingga harapannya seluruh perintah Allah dan Rasulnya bisa kita laksanakan, meski pada kenyataannya baru sebagian kecil dari perintah-perintah tersebut yang bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan selama kita memiliki cita-cita dan keinginan untuk bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah tersebut, mudah-mudahan keinginan dan cita-cita tadi tetap Allah catat sebagai bagian dari amal saleh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tarbiyah Allah kepada Rasulnya dan kepada para Rasul secara umum seluruhnya, begitupun tarbiyah Allah dan Rasulnya kepada para sahabat adalah bagaimana agar Rasul dan para Nabi serta kaum muslimin umatnya itu memiliki perhatian khusus kepada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Isra, ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah salah satu di antara materi Allah, materi pendidikannya Allah dan Rasulnya kepada umat Rasulullah SAW, termasuk kita yang harus mendapatkan pendidikan tersebut. Ketika ayat ini turun, yaitu pasca terjadinya Isra Mi'raj di tahun ke-11, dalam riwayat lain tahun ke-10 kenabian. Maksudnya setelah Nabi diangkat jadi Rasul, 10 tahun berikutnya terjadilah Isra Mi'raj. Itu bagian dari tarbiyah Allah dan Rasulnya. Nah, selain kemudian sholat fardu yang menjadi tarbiyah Allah dan Rasulnya kepada umatnya Rasulullah SAW, ya, tarbiyah lainnya adalah kita harus memiliki perhatian kepada Baitul Maqdis, atau dalam secara khususnya Masjidil Aqsa. Padahal ketika ayat ini turun, ya, ketika ayat ini turun, ayat yang berbicara tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis secara umumnya lagi adalah Syam. Ketika itu Syam, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa belum dikuasai oleh umat Islam. Ketika itu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis secara umum adalah Syam, masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi.
Namun ketika itu Allah dan Rasulnya mentarbiyah umat Rasulullah SAW untuk memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Dakwah Islam ini mesti sampai ke Baitul Maqdis, mesti sampai ke Masjidil Aqsa. Itu semangat dakwahnya Rasulullah, juga semangat dakwahnya kaum muslimin, para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian Allah, perhatian Rasulullah, begitupun perhatian para sahabat, hasil dari tarbiyah Allah dan Rasulnya, yaitu memberikan perhatian khusus kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tidak hanya terjadi ketika terjadi krisis kemanusiaan sebagaimana sekarang ini. Coba kita lihat, ya. Allah memerintahkan Rasulnya dan umatnya untuk memberikan perhatian kepada Baitul Maqdis, yang padahal ketika itu Baitul Maqdis belum dikuasai oleh umat Islam, ya. Dan baru kemudian dikuasai oleh umat Islam Baitul Maqdis itu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat. Kemudian dakwah itu diestafetkan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar kita kemudian memberikan perhatian kepada Baitul Maqdis. Sampai di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cita-cita tersebut baru tercapai. Di zaman Umar bin Khattab lah Baitul Maqdis bisa dikuasai oleh umat Islam dengan cara yang sangat baik sekali. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat perhatian Allah dan Rasulnya kepada Baitul Maqdis sekali lagi. Tidak hanya ketika terjadi krisis kemanusiaan, meski, ya, Palestina, Baitul Maqdis dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, Allah tetap memerintahkan kita untuk memberikan perhatian kepada Baitul Maqdis. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ala innal imana idza waqa'al fitana bisyam. Kata Rasulullah SAW, ingatlah bahwa iman itu ketika terjadi fitnah besar itu, iman itu berada di Syam. Lebih khususnya adalah Baitul Maqdis, lebih khususnya lagi adalah Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Maksud Rasulullah SAW bahwa barometer iman terlebih lagi di akhir zaman itu ada di Syam, itu ada di Baitul Maqdis, ada di Masjidil Aqsa. Maka kita yang hidup di akhir zaman itu mesti menimbangkan iman kita kepada imannya Ahlus Syam, mesti menimbangkan iman kita kepada penduduk Palestina, penduduk Baitul Maqdis dan penduduk Masjidil Aqsa. Coba kita lihat iman mereka saat ini. Meskipun keluarga mereka dibantai habis, dibunuh dengan cara yang keji, dibunuh dengan cara yang sangat kejam sekali, tapi tidak pernah menghentikan ibadah mereka kepada Allah. Sholat tetap mereka laksanakan, saum Ramadan kemarin tetap mereka laksanakan, tilawatil Quran tetap mereka laksanakan, zikirnya kepada Allah tetap mereka laksanakan, optimisnya kepada Allah bahwa mereka akan menang tidak pernah berhenti. Coba kita timbangkan iman kita. Tatkala kemudian kita dirundung masalah, tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala kita mendapatkan malapetaka, terkadang ibadah kita menurun, bahkan ibadah kita berhenti, sholat kita jadi perek, ya, tilawatil Quran kita berhenti, ngaji kita kemudian alfa, zikir kita kemudian tidak lagi. Na'udzubillah min dalik. Maka mesti kita timbangkan iman kita kepada imannya Ahlus Syam, imannya orang-orang Palestina, imannya orang-orang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Begitulah Allah mendidik Rasulnya, begitulah Allah mendidik para sahabat untuk memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa, kepada Baitul Maqdis. Coba kita lihat, ya, tarbiyahnya Allah, tarbiyahnya Rasulullah terhadap Baitul Maqdis itu sampai-sampai merespon, ya, sampai-sampai mengundang respon seorang budak. Ada seorang budak wanita yang bernama Maimunah merespon pendidikan Allah dan Rasulnya itu sampai kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aftina bi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, tolong beri fatwa untuk kami tentang Baitul Maqdis. Karena sebelumnya Rasulullah
mentarbiyah atau mendidik para sahabat itu untuk senantiasa menziarahi Baitul Maqdis, kan begitu. Nah, ini seorang budak bertanya, karena dia seorang budak tidak mungkin bisa datang ke sana karena waktu dan kegiatannya betul-betul ya dibatasi oleh kebijakan tuannya, oleh kebijakan majikannya. Akhirnya kemudian dia minta fatwa kepada Rasulullah, aftina bi Baitil Maqdis ya Rasulullah, berikan fatwa tentang Baitul Maqdis untuk kami ini, untuk para budak. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ya, fa arsil ilaihim zaita. Rasulullah memberikan jawaban bukan sekedar doakan, bukan, bahkan tidak terucap di lisan Rasulullah, doakan Baitul Maqdis, doakan Masjidil Aqsa, tidak terucap. Yang Rasulullah sampaikan, arsil ilaihim zaita, tolong kirim minyak ke mereka. Ini opsi yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang budak wanita yang tidak mungkin bisa datang ke sana. Ya, maksudnya apa? Perhatian kita terhadap Baitul Maqdis tidak cukup di doa. Ya. Apalagi kita seorang merdeka, bukan budak. Kita ini bukan budak, orang yang merdeka, orang yang leluasa beribadah, orang yang leluasa bisa pergi ke sana kemari. Itu lebih ditekankan untuk datang menziarahi Baitul Maqdis. Ya. Seorang budak saja ketika kemudian mengkonfirmasi, saya tidak bisa ya Rasulullah, karena kegiatan saya, waktu saya dibatasi oleh kebijakan budak saya. Bagaimana opsi berikutnya? Arsil ilaihim zaita, kirim ke mereka minyak. Maksudnya apa? Meskipun bahasa ini atau jawaban Rasulullah ini, para ulama mengatakan ini adalah bahasa majazi. Maksudnya bukan minyak, kita beli minyak kirimkan ke sana, bukan. Tapi bagaimana agar kemudian ya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, orang-orang Palestina, orang-orang Syam itu tetap punya energi. Ya, alias apa? Kita ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk tetap memberikan donasi kepada mereka, kepada Ahlus Syam. Itulah tarbiyah Allah dan Rasulnya untuk memberikan perhatian kepada Baitul Maqdis. Ya. Allah sampaikan alladzi barakna haulahu, karena Baitul Maqdis itu ya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekelilingnya juga. Jadi Palestina secara keseluruhan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syam secara global yang hari ini menjadi 4 negara. Ya, Palestina, Suriah, Yordan, Libanon. Dulu di masa kejayaan Islam itu adalah satu wilayah yang bernama Syam, sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukti keberkahan Syam, bukti keberkahan Baitul Maqdis, bukti keberkahan Masjidil Aqsa, dan bukti keberkahan Ahlus Syam itu, coba kita lihat, menderitanya penduduk Palestina atau terbunuhnya penduduk Palestina, kelaparannya penduduk Palestina, luka-lukanya penduduk Palestina, ternyata menjadi jalan hidayah bagi banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Sampai detik ini 40.000 lebih ya meninggal penduduk Palestina itu. Tapi rupanya karena berkahnya Allah Subhanahu wa taala melimpah di sana ini, apa yang terjadi kemudian? 40.000 lebih nyawa melayang, kemudian Allah ganti dengan muslim-muslim yang baru, yang ada di barat, yang ada di Eropa. Hari ini tercatat menurut para peneliti ada sekitar 80.000 orang yang masuk Islam. Sejak kapan? Sejak Tufanul Aqsa. Ini bukti berkahnya Palestina, bukti berkahnya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, dan bukti berkahnya orang-orang Syam menjadi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ganti 40.000 yang meninggal itu diganti dengan muslim-muslim yang baru yang memiliki semangat yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah keislaman kita sudah menjadi jalan hidayah bagi orang lain? Adakah karena keislaman kita ada orang kafir yang kemudian akhirnya masuk Islam? Jangan keislaman kita tidak mendapatkan berkahnya Allah. Jangan usia kita tidak mendapatkan berkahnya Allah. Jangan ilmu yang kita laksanakan tidak mendapatkannya berkah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Ini yang harus kemudian kita muhasabahi diri kita. Karena ternyata jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita butuh berkahnya Allah, ilmu kita butuh berkahnya Allah, harta kita butuh berkahnya Allah. Kemudian usia kita butuh berkah Allah, hatta badan kita pun butuh berkah Allah. Pasangan kita butuh berkahnya Allah, anak-anak kita butuh berkahnya Allah. Dengan keberkahan itulah, kata para ulama, makna barokah adalah ziyadatul khair 'alal ghair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan-kebaikan yang lain yang sudah dilaksanakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bukti berkahnya Baitul Maqdis, bukti berkahnya Masjidil Aqsa, bukti berkahnya Ahlus Syam, penduduk Palestina, penduduk Gaza. Ternyata mereka menjadi wasilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. 80.000 lebih hari ini yang ada di Eropa dan Barat kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Sekali lagi pertanyaannya, apakah tubuh kita, ibadah kita, harta kita, nyawa kita, usia kita, tubuh kita, pasangan kita, anak-anak kita mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya perhatian Allah Rasulnya terhadap Baitul Maqdis tidak hanya terdapat pada surat Al-Isra dan surat At-Tin saja. Ketika Allah menceritakan tentang Ali Imran yang kemudian menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, keluarga Imran, kita tidak cukup hanya mengambil hikmah dari peristiwa keluarga Imran, tapi pertanyaannya, di mana Ali Imran itu tinggal? Di Baitul Maqdis. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, bukan hanya kita mengetahui kisah tentang Nabi Zakaria, tapi di mana tinggalnya Nabi Zakaria itu? Di Baitul Maqdis. Ketika Allah menceritakan tentang Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam, kita tidak hanya cukup mengetahui kisah Maryam dan kisah Nabi Isa, tapi di mana mereka tinggal? Di Baitul Maqdis. Ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi, di mana mereka tinggal, salah satu yang menjadi tempat tinggal mereka adalah Baitul Maqdis. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa, ketika Allah berbicara tentang Bani Israel, tidak hanya cukup dengan mengetahui kisahnya saja, tapi di mana mereka tinggal? Baitul Maqdis. Sebegitu besarnya perhatian Allah terhadap Baitul Maqdis, dan ini menjadi tarbiyah bagi kita, tarbiyah dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Kita harus memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis. Bahkan kalau kita menimbangkan terhadap hadis Rasulullah tadi, timbangan iman itu ada di Baitul Maqdis, ada di Syam. Kalau kita tidak perhatian terhadap Baitul Maqdis, iman kita dipertanyakan. Bahkan kalau kemudian kita justru malah mencela mereka, mencela Ahlus Syam, mencela Baitul Maqdis, maka tercela juga iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya, salah satu bentuk perhatian kita terhadap Baitul Maqdis bukan sekedar doa, tapi bentuk realnya adalah perlihatkan perhatian kita terhadap mereka, terhadap Baitul Maqdis, terhadap Masjidil Aqsa, terhadap penduduknya. Kirim donasi kepada mereka. Selain juga kemudian mengirimkan donasi, buktikan ya upaya kita untuk melemahkan musuh-musuh Ahlus Syam. Bagaimana cara kita melemahkan Zionis Israel itu? Boikot produk-produk mereka. Ini salah satu upaya kita yang kemudian difatwakan oleh MUI kita ini.
Alhamdulillah. Maka jangan pernah kendor, jangan pernah luntur semangat kita untuk memboikot produk-produk mereka, karena itu sangat terbukti, sangat efektif melemahkan ekonomi mereka, melemahkan teknologi mereka dari ekonomi tersebut. Itu salah satu bentuk real perhatian kita terhadap Baitul Maqdis. Mudah-mudahan dengan perhatian tersebut iman kita diakui oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita juga diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya Muhammad SAW. Dan akhirnya mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansiril muslimina fi kulli makan wa fi kulli bilad. Allahumma ansiril muslimina fi Palestin. Allahumma ansiril muslimina fi Palestin. Allahumma ansiril muslimina fi Palestin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.